Kita sudah menyaksikan Parwati menunjukkan jalan pada Diti. Lingga suci Kasih Visweswar merupakan simbol kebebasan. Saat lingga ini diciptakan, kau sudah terbebas dari amarah dan balas dendammu. Lahirlah kekuatan jahat bernama Jualasur. Sekarang tidak ada lagi yang bisa mencegah kehancuran dari Jualasur. Episode hari ini, Jualasur mulai menyerang alam semesta dan melemahkan semua anak-anak. Mahakali dan Jualasur saling berhadapan. Selama ada Mahakali, semua anak-anak alam semesta akan selamat dari seranganmu, Jualasur. Untuk melemahkan kekuatan demam Jualasur, Parwati berubah menjadi wujud Dewi Sitala dan menghabisi keangkuhan Jualasur. Aku tidak menyangka berani sekali Jualasur menyerang anak-anakku. Dia pasti akan mendapatkan hukumannya. Ibu. Ganesha? Ganesha? Gauri, meskipun Vinayak adalah dewa, tapi dia juga seorang anak. Jadi seperti anak-anak lainnya, Jualasur juga berhasil mengendalikan Ganesha. Tidak, Ibu. Semua anak-anak di alam semesta juga menderita. Kalau Ibu sembuhkan aku dengan kekuatan ini, maka tidak akan adil bagi anak-anak yang lain. Ibu tidak usah mencemaskan aku. Aku ada bersama ayah, kakak, dan seluruh keluarga Kailas. Lebih dari aku, para ibu sangat membutuhkanmu yang anak-anaknya terkena penyakit dari raksasa Jualasur. Kau benar sekali, Nak. Jualasur pasti akan mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Tetapi Gauri, Tidak, Mahadewa. Ini bukan hanya mengenai Ganesha dan penyakitnya. Ini mengenai anak-anak yang sangat menderita meskipun tidak bersalah. Maka sekarang Mahakali akan memberi mereka semua keadilan. Gatal sekali. Gatal sekali. Badanku juga gatal sekali. Jangankan ibu kalian sendiri, ibu alam semesta ini pun tidak akan bisa membantu kalian dari penyakit Jualasur ini. Gatal sekali. Gatal sekali. Selama ada Mahakali, maka aku pastikan semua anak-anak yang ada di alam semesta akan selamat dari seranganmu. Maka bersiaplah untuk kehancuranmu, Jualasur.
Kelicikanmu ini tidak akan menyelamatkanmu dari perbuatanmu, Jualasur. Mungkin kau adalah Mahakali, tapi ada sesuatu yang belum kau tahu tentang diriku ini. Terang! Kau tidak akan bisa menghentikanku, Mahakali. Tidak akan bisa. Ha! Jualasur! Salam Dewa Brahma. Aku tidak mau apapun ataupun anugerah keabadian darimu, Dewa Brahma. Restui aku, agar selain anak kecil, tidak ada yang bisa masuk ke dalam gua ini. Dengan begitu, tidak ada yang akan bisa mengalahkanku, Dewa Brahma. Anak kecil tidak akan bisa melukaiku. Ada apa, Mahakali? Aku pikir kau akan menghabisiku saat ini juga. Tapi tidak bisa. Karena aku tahu sekali bahwa kau tidak akan bisa melanggar anugerah pemberian dari Dewa Brahma. Jika kau pikir dengan berlindung di dalam gua kau tidak akan bisa dihukum, maka ingatlah apa yang dikatakan oleh Dewa Brahma saat dia memberimu anugerahnya. Baiklah Jualasur, aku akan memberimu anugerah ini. Tetapi kau jangan meremehkan kekuatan seorang anak. Kau telah berani menyerang anak-anak. Karena itulah kau akan mendapatkan hukuman atas perbuatanmu. Untuk itulah, maka kau harus datang kemari, Mahakali. Aku sudah menyebarkan penyakit di alam semesta ini. Dan tidak lama lagi, kekuatanku akan menyebar. Lalu aku akan membuat sakit anak-anak di seluruh alam semesta ini. Dan kau boleh melakukan apapun juga. Silakan, Mahakali. Karena sekarang kau tidak akan bisa menghentikanku, Mahakali. Tidak akan bisa. Karena aku Jualasur akan mengendalikan semuanya. Pasti ada jalan untuk melindungi Ganesha dan semua anak-anak dari penyakit Jualasur. Kartikeya, Ganesha, dan anak-anak lainnya tidak akan sembuh hanya dengan kekuatan. Kita harus menghabisi kekuatan ini dari akarnya. Kau jangan cemas, Ganesha. Ibu pasti akan melenyapkan Jualasur dan pasti akan segera kembali. Ibu, kau di sini? Aku pikir ibu akan menghabisi Jualasur. Jualasur tidak mungkin dihabisi. Seperti Apasman yang tidak bisa dihabisi. Seperti itulah. Jualasur tidak bisa dihabisi. Jika dia tidak ada, maka tidak akan ada demam atau penyakit. Dan untuk bisa menyembuhkan semua penyakit, maka diperlukan kekuatan fisik, dan demam melakukan semua itu. Semua penyakit yang ada akan dimulai dari demam, dan kemudian melemahkan fisik. Karena itulah tidak mungkin menghabisi Jualasur. Kita hanya bisa menghentikannya saja. Kenapa Jualasur tidak bisa dihentikan ibu? Kartikeya, masalahnya hanya seorang anak.
yang bisa masuk ke dalam gua Jualasur. Kalau begitu Ibu, aku sendirilah yang akan datang ke sana dan mengeluarkan dia dari gua itu. Tidak, Nak. Kau masih sangat lemah. Tidak baik bagimu untuk melakukannya. Tidak, Ibu. Aku bisa melakukannya. Tidak, Nak. Kau tidak perlu melakukannya. Kau tidak perlu pergi menemui Jualasur. Aku sudah punya cara agar dia sendiri yang keluar dari gua itu. Tiba-tiba Ibu mendapatkan rencana. Apa rencana Ibu? Saat aku sedang dalam keadaan marah dan aku tidak bisa mengendalikan diriku, maka Mahadewa akan menjelma sebagai anak kecil. Dan dia melakukan semua itu untuk membuat aku tenang. Sekarang Mahadewa akan kembali menjelma sebagai anak kecil dan membawanya keluar dari gua itu. Dan selama itu, kau harus mencari jalan lembut membebaskan alam semesta dari penyakit Jualasur. Barulah kita bisa bebaskan anak-anak dari penderitaan ini. Kau tidak usah cemas, Dewa. Aku pasti akan mencari jalan keluar yang terbaik untuk membebaskan alam semesta dari demam Jualasur. Sejak lama aku bertapa di gua ini. Dan sekarang, alam semesta akan melindungiku di dalam gua ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku melakukan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku. Aku tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Siapa itu? Ingatlah, hanya anak kecil yang bisa masuk ke dalam gua ini. Meskipun saat ini kau bisa masuk ke dalam gua ini, tapi aku pastikan bahwa kau akan menemui ajalmu sendiri. Tapi aku anak kecil kan? Aku merasa bahwa kau ini adalah pemuja Mahadewa. Dan kau tahu, saat ini aku akan bersenang-senang bersamamu. Anak sekecil ini sangat sakti. Mari Bhairav, silakan. Kau sama sekali tidak mengetahui bagaimana kekuatan seorang anak di alam semesta ini, Jualasur. Kau sudah menghina anugerah Dewa Brahma. Kau pasti akan kalah.
Aku tahu kau tidak akan bisa menghabisiku. Kau pun tidak akan bisa menghentikan penyebaran penyakitku ke alam semesta. Suatu hari, aku pasti akan kembali lagi. Sama seperti caraku kembali saat ini. Itu tidak akan terjadi, Jualasur, karena Mahakali akan mengambil sebuah wujud yang baru untuk menyebarkan kelembutan di alam semesta ini yang akan selalu diingat oleh alam semesta selamanya. Ibu, perlahan-lahan penyakit Jualasur mulai mendekati Kailas. Kalau itu terjadi, keadaan Ganesha pasti akan semakin memburuk, Ibu. Kau harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa mencegah penyebaran penyakit Jualasur. Ibu harus melakukan sesuatu. Ibu, tinggal sebentar lagi semua anak-anak bisa bebas dari penyakit Jualasur, Bu. Tenang, nak. Sabar. Lindungi putraku. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम anakku sayang.
Lihatlah Jualasur. Lihat dengan baik. Ini merupakan jawaban atas kekuatan jahatmu dan penyakitmu. Dia tidak hanya membebaskan anak-anak dari semua penyakit yang kau sebar itu, tapi juga menyebarkan kelembutan. Wujud Mahakali ini disebut Dewi Sitala. Kau sudah mendapatkan anugerah dari dewa, tapi kau gunakan untuk merugikan alam semesta. Demam bukanlah maut, tetapi menggunakan kekuatan jahatmu, kau menjadikan demam sebagai penghancur kehidupan. Sekarang bersiaplah untuk dihukum atas semua dosa-dosamu. Maafkan aku, Dewi. Di saat Mahakali datang, seharusnya kau bisa langsung menyerah, tetapi ternyata tidak. Dalam keangkuhanmu, kau tidak bisa melihat bahwa Mahakali pun adalah Dewi Pengampun. Dia juga bisa menghancurkan keangkuhanmu dalam sesaat. Dan untuk menghilangkan penyakit yang sudah kau sebarkan itu, kekuatan itu bisa saja menjadi wujud Dewi Sitala. Senjata Dewi Sitala akan selalu bisa menyucikan alam semesta ini. Saat kekuatan buruk menyebar di alam semesta, Dewi Sitala akan menghilangkannya dengan kelembutan. Dewi Sitala juga akan abadi untuk keseimbangan alam semesta. Maafkan aku, Dewi. Aku tidak ingin tersesat lagi mulai sekarang. Aku mohon, tunjukkan jalan yang benar padaku. Pemujaku tidak akan pernah tersesat. Dia akan selalu berada di jalan yang benar. Iya, Jualasur. Sekarang kau adalah kendaraanku. Perjalananku adalah perjalananmu. Jalanku juga jalanmu. Sudah waktunya Narayan keluar dari pertapaannya, dan bersama dengan ini akan muncul musibah yang baru. Apa ini? Sebelumnya hal ini belum pernah terjadi. Apa maksudnya semua ini? Ada apa, Ayah? Dengan menghentikan Jualasur, Dewi Sitala menyelamatkan anak-anak alam semesta dari penyakit itu. Lalu, apa alasan Ayah gelisah?
Penyakit Jualasur tidak hanya mempengaruhi alam semesta dan manusia saja. Ada orang lain yang terpengaruh olehnya. Narayan, benar Parwati. Aku belum pernah merasakan hal ini terjadi pada Narayan sebelumnya. Apa alasan perubahan ini? Narayan melakukan pertapaan ini hanyalah untuk menahan semua penderitaan yang dialami oleh alam semesta. Dia berkewajiban untuk menahan semua penderitaan yang dialami oleh alam semesta ini. Apakah tidak ada cara untuk mengeluarkan Narayan dari penderitaan ini? Hanya ada satu cara, Gauri. Biarkan Narayan untuk melanjutkan pertapaannya. Apapun kekuatan yang membuatnya menderita akan menghilang dengan sendirinya. Ingatlah Dewi Laksmi. Untuk menghancurkan kekuatan jahat, Narayan meresapnya lebih dulu. Dan kali ini, kita juga akan menantikan dia terbangun dari pertapaannya. Melebihi masalah Narayan, takdir pun akan menunjukkan wujud aslinya. Sebuah perbuatan yang berhubungan dengan Andak. Sudah waktunya kita merasakannya. Putra Andak Adi? Benar, Dewi Diti. Aku adalah Adi. Selama ini aku jauh dari alam semesta. Dan banyak yang terjadi selama aku tidak ada. Aku juga mengetahui bagaimana cara ayahku dihabisi. Bagaimana kau membantu ayah untuk membalaskan dendamnya. Sekarang aku sudah datang. Aku akan membantumu untuk mewujudkan keinginan. Alam semesta sudah menderita atas perbuatanku sebelumnya. Aku tidak mau Adi mengulangi kesalahan yang sudah pernah aku lakukan. Ada apa, Dewi Raksasa Diti? Apa kau memiliki keraguan di dalam hatimu itu? Bukan keraguan, Nak. Kebenaran. Menantang Mahadewa dan Mahakali bukanlah keberanianku. Tapi itu kesalahan terbesarku. Aku pikir dengan berbuat begitu, aku bisa membalaskan kematian anak-anakku. Tapi itu bukan demi mereka. Itu hanyalah amarah dalam hatiku saja. Hanya keinginan salahku saja yang tidak berhubungan dengan kematian anak-anakku. Aku ingin abu kematian ayahku, Dewi. Selama hidup, aku tidak pernah bersama dengannya. Dan mungkin saja hubungan antara ayah dan anak akan damai bersama dengan abunya. Adi, kau jangan sampai ingin balas dendam karena kemarahanmu itu. Adi, apa yang sedang kau lakukan? Adi, bebaskan aku! Adi, kau melakukan kesalahan. Tidak, Dewi Raksasa Diti. Aku akan memperbaiki semua kesalahan yang telah kau lakukan.
Aku akan membalaskan dendam atas kematian ayahku yang tidak bisa kau selesaikan. Aku yang akan menyelesaikan. Dewa Brahma sudah memberikanku anugerah agar aku bisa menyamar sebagai apapun di alam semesta ini, Dewi. 3 dewa pun tidak akan bisa menduga hal ini. Melalui abu ayahku ini, aku sudah tahu mengenai kekuatan dan kelemahan keluarga Kailas. Aku akan melakukan penyamaran sebagai sosok yang sangat dekat dengan ayahku. Kalau Adi sampai ke Kailas, maka akan terjadi kehancuran. Aku bisa mengerti bagaimana kesedihanmu, Dewa. Tidak ada yang terasa lebih menyakitkan daripada melihat sahabat dalam duka. Masalahnya bukan hanya penderitaan Narayan saat bertapa Gauri. Jika ada yang mengganggu pertapaan Narayan, maka ketidakseimbangan dari alam semesta ini akan membawa musibah yang besar. Katakan padaku, siapa yang akan mengganggu pertapaannya Narayan? Terkadang di dalam cinta seseorang, kita terpaksa melakukan sesuatu yang akibatnya bisa menambah memperkeruh masalah. Suamiku, aku tidak tahan melihatmu menderita. Aku pendampingmu, kekuatanmu. Aku siap melakukan apapun untukmu. Aku mohon jangan seperti ini. Artinya, Narayan mulai dijauhi kekuatan jahat. Tindakan Dewi Laksmi tidak benar. Atas keinginannya sendiri, Narayan menahan kekuatan jahat itu. Sekarang kekuatan jahat itu sudah menyebar di alam semesta, yang akibatnya sudah mulai terasa. Akibat seperti apa, Dewa? Semua musibah yang ada di alam semesta ini sudah bersiap untuk meledak. Sekarang 2 kekuatan jahat itu akan menunjukkan wujud asli. Kekuatan yang ada di masa depan bisa menghancurkan alam semesta. Kedua kekuatan itu akan bisa mempengaruhi seluruh alam semesta. Satu kekuatan yang akan menyebarkan keinginan bernama madu. Dan kekuatan kedua menjalankan keinginan, yaitu Ketal. Akhirnya aku berhasil. Setelah lama, kita baru mendapatkan wujud ini, Ketal. Tidak ada yang bisa menghentikan kita lagi. Tidak ada. Benar, Madu. Wisnu yang bisa mengalahkan kita sekarang sedang bertapa. Yang paling lemah, alam Brahma. Ayo, kita mulai dari sana. Kita pasti bisa menguasai alam Brahma. Ayo. Sekarang kita ke alam Brahma. Aku tahu benar, Ketab. Bagaimana cara kita menguasai alam Brahma? Aku harus ke alam Brahma dan mencegah mereka untuk menguasai alam Brahma.
Ada apa, Gauri? Aku mendapatkan perasaan yang aneh. Aku merasa seperti aku melihat sosokku sendiri di sana. Wanita itu persis seperti diriku. Tapi itu bukan aku. Sebelum Maduketa melakukan sesuatu di alam Brahma, sepertinya aku harus segera menghentikan mereka. Puji Dewa Siwa. Aku merasa para dewa sedang berbuat curang pada kita. Dengar Madu, sebelum para dewa mulai dengan rencananya itu, kita harus bisa menguasai alam Brahma dulu. Kalian memang diciptakan dari kotoran telinga Narayan. Tapi jangan biarkan kotoran itu menjadi jati diri kalian. Pergi dari sini. Sebelum kami bisa menguasai alam ini, kami tidak akan pergi dari sini. Jika ada yang berusaha menghentikan kami, dia harus berperang dulu melawan kami. Ini bukanlah saatnya membuang-buang waktu, tapi mengambil kesempatan emas ini. Puji Dewa Siwa, puji Dewa Siwa. Dewi? Aku memanggil Mahadewa, Dewi. Tapi kenapa kau yang datang ke sini? Bagaimana, Dewi? Aku tahu kenapa kau melakukan pertapaan untuk Mahadewa. Kau ingin membuat nama di alam semesta setelah kau menerima anugerah darinya. Benar kan? Aku senang melihat ketulusanmu kepada Mahadewa. Karena itu aku ingin memberimu anugerah juga, agar aku bisa membantumu untuk mewujudkan keinginanmu. Aku tahu wujudmu persis seperti Dewi Parwati. Tetapi Dewi Parwati tidak akan memberi anugerah itu kepada para pemujanya untuk merusak keseimbangan alam semesta ini. Katakan, siapa kau? Seumur hidupku, ayahku hanya mencintai satu orang, Parwati, ibunya. Wujud yang menjadi alasan kehancuran ayahku, wujud itu akan menjadi alasan kehancuran alam semesta. Putra Anda, Adi,
pasti akan membalas kematian ayahnya kepada Mahadewa dan juga kepada Parwati. Kau lihat, karena anugerah dariku, 3 dewa utama pun tidak bisa menduga bahwa aku sebenarnya adalah putra Andak, Adi. Katakan, apa tujuanmu datang ke tempatku ini? Akan aku tunjukkan cara agar Mahadewa datang menghampiri dirimu. Tetapi sebagai gantinya, kau harus bisa membantuku mewujudkan rencanaku. Baiklah. Kalau begitu, aku akan membantumu. Katakan apa rencanamu? Akan aku beritahu anugerah apa yang harus kau minta dari Mahadewa. Aku juga akan memberitahu pada saat yang tepat bagaimana kau akan menggunakan anugerah itu untuk melawan Mahadewa. Kau harus bisa mengendalikan Mahadewa, maka kau bisa meminta anugerah agar kau terkenal di alam semesta. Apa yang harus kulakukan untuk itu?